Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Nama saya Firman Dika Teguh Septiawan dengan NIM 13122000012. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian dalam hukum acara pidana. Saya di sini akan menganalisis suatu kasus. Di sini saya mengambil kasus korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime yang berdampak sistemik terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi memiliki karakteristik khusus dalam hukum acara pidana yang diatur tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut KPK. Di sini saya mengambil studi kasus korupsi EKTP yang terjadi pada tahun 2011 hingga 2013. Kronologi singkat, kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik atau disebut EKTP terjadi pada tahun 2011 hingga 2013 dengan nilai proyek sekitar 5,9 triliun. Berdasarkan hasil penyidikan Komisi Pemberantasan KPK atau disebut KPK, ditemukan adanya penggelembungan harga dan pengaturan pemenang tender yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi, anggota DPR, dan pihak swasta. Salah satu terdakwa utama adalah Irman, mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dan Sugiharto, mantan pejabat pembuat komitmen. Keduanya didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar hingga 2,3 triliun. Di sini yang saya kaji adalah kajian hukum dalam profesi hukum acara pidana, yaitu tahap penyidikan. Tahap penyidikan dilakukan oleh KPK sesuai kewenangannya berdasarkan pasal 6 huruf C dan pasal 11 UU KPK. Proses penyidikan mencakup 1. Pemeriksaan saksi-saksi termasuk anggota DPR, pejabat Kemendagri, serta pihak swasta. 2. Pengumpulan alat bukti berupa dokumen kontrak, laporan keuangan, dan bukti transaksi bank. Penetapan tersangka setelah memenuhi minimal 2 alat bukti sah sebagaimana pasal 184 KUHP. KPK juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset terdakwa yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi pasal 39 KUHP dan pasal 47 UU Tipikor. 2. Tahap penuntutan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, B21, Jaksa Penuntut Umum KPK melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Dalam dakwaannya, jaksa menggunakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hingga UU 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup. 3. Tahap persidangan. Sidang perkara dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sesuai pasal 53 UU KPK. Hakim Tipikor memeriksa perkara secara terbuka dan mempertimbangkan 1. Keterangan saksi dan ahli, 2. Barang bukti elektronik, 3. Aliran dana korupsi yang digunakan untuk memperkaya diri dan pihak lain. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama
dan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 7 tahun, yaitu Irman dan 5 tahun Sugiharto, serta denda 500 juta subsidiar kurungan. 4. Upaya hukum terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta namun putusan diperkuat. Kemudian pemohon kasasi ke Mahkamah Agung juga ditolak sehingga putusan berkekuatan hukum tetap yang disebut dengan inkrah. Jika dari analisis yuridis, satu aspek pembuktian itu meliputi hukum acara pidana dalam kasus korupsi bersifat khusus. Selain alat bukti konvensional, pasal 184 KUHP, penyidik dan penuntut umum juga dapat menggunakan alat bukti elektronik pasal 26A UU ITE, keterangan ahli keuangan negara, audit investigatif BPK dan BPKP. Demikian dengan pembuktian dalam kasus korupsi lebih luas dibandingkan tindak pidana umum. Peran lembaga penegak hukum dalam konteks hukum acara pidana dikoordinasikan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian menjadi penting. Namun pada kasus EKTP berperan dominan karena kasus ini termasuk kategori high profile case. KPK memiliki kewenangan penyadapan dan penuntutan langsung yang tidak dimiliki lembaga lain, dan kepastian keadilan hukum. Putusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan penerapan asas due process of law, di mana seluruh tahapan dilakukan sesuai ketentuan KUHP dan UU Tipikor. Namun demikian, sebagian pihak menilai hukuman yang dijatuhkan masih terlalu ringan dibandingkan kerugian negara yang sangat besar. Kesimpulan dari kasus korupsi EKTP tersebut menggambarkan kompleksitas penerapan hukum acara pidana dalam perkara tindak pidana khusus. Mekanisme penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang diatur dalam UU Tipikor dan UU KPK menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia telah memiliki perangkat memadai untuk menjerat pelaku korupsi. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum yang masih bergantung pada integritas aparat penegak hukum dan dukungan politik dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu diperlukan penguatan kelembagaan KPK dan konsistensi penerapan hukum acara pidana agar tujuan keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal. Demikian penjelasan dari saya, analisis kasus korupsi EKTP di Indonesia yang berdasarkan dengan hukum acara pidana. Saya Firman Dika Teguh Setiawan, pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.